Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas perkara yang ringan tetapi insyaallah ini bermanfaat karena berkaitan dengan ibadah rutinitas kita, yaitu tentang kemuliaan dan keutamaan seputar sholat wajib dan sholat sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa salat adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Dia adalah tali yang menghubungkan seorang hamba dengan Rabbnya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya manusia itu melaksanakan salat dengan penuh kejujuran, melaksanakan hak-hak yang dituntut dalam salat itu, seperti menyempurnakan sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, maka salat itu akan menjadi sebuah pembimbing hidup yang paling baik dalam kehidupan kita. Karena yang mampu merubah akhlak sesungguhnya adalah salat. Bagaimana Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan semua jenis kekejian dan juga semua jenis kemungkaran. Bahkan kalau seseorang memaknai dan paham makna dalam permulaan salat saja, kalimat takbir, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, berarti selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala kecil di hadapannya. Terkadang manusia keluar rumah atau mungkin di dalam rumah banyak masalah yang menimpa dia, sehingga menjadikan dunia yang lapang ini menjadi sempit bagi dia. Kalau seandainya seseorang itu melangkah menuju masjid ataupun melaksanakan salat, kemudian dia bertakbir dan menghayati kalimat akbar dalam kalimat Allahu Akbar itu, maka insyaallah segala kesulitan itu kecil bagi dia, karena dia sedang berhadapan dengan Rabb yang menciptakan kesulitan dan dia pula yang akan mengangkatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa saja keistimewaan dan juga kemuliaan salat itu? Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratun bainahuma idza ijtunibatil kabair. Nabi SAW mengatakan bahwa salat 5 waktu dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, kemudian dari subuh ke zuhur kembali, maka antara 2 salat wajib ke salat wajib berikutnya itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Para ulama menjadi
bahan perbincangan ketika apa dosa yang dihapus oleh sholat itu. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dosa yang dihapus dengan sholat 5 waktu itu adalah as-saghair. Maksudnya dosa-dosa kecil. Karena di sini Nabi SAW mengatakan di ujung hadis, idza ijtunibatil kabair, kalau dia mau meninggalkan dosa besar. Memang ada 3 pendapat ulama tentang masalah kalimat ini. Pendapat pertama bahwa sholat 5 waktu itu bisa menggugurkan dosa kecil, baik kita mendatangkan dosa besar atau tidak. Pendapat yang kedua, bahwa sholat itu tidak akan menggugurkan dosa kecil kalau kita masih melakukan dosa besar. Dan pendapat yang terakhir mengatakan bahwa sholat itu bisa menggugurkan dua-duanya, baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Karena ada hadis yang umum yang tidak ada kalimat idza ijtunibatil kabair. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa saat posisi orang salat itu sedang ruku dan sujud, disitulah letak di mana Allah akan rontokkan seluruh dosa-dosa kita. Makanya kenapa posisi ruku dan sujud itu adalah posisi yang harus betul-betul diperhatikan dalam salat. Karena ini pula yang menjadikan, kata Nabi SAW, ada orang yang salat selama 60 tahun tapi tidak pernah terangkat salatnya ke langit. Kenapa? Karena dia hanya menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud, atau dia hanya menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Ketika kita dua-duanya menyempurnakan ruku dan sujud, itulah salat kita akan diangkat ke langit. Karena di 2 gerakan inilah dosa-dosa kita dirontokkan. Karena seorang hamba apabila salat itu diletakkan dosanya di pundak dan di kepalanya, ketika dia ruku, maka dosa-dosa yang di pundak itu akan gugur, dan ketika dia sujud, dosa-dosa yang di kepala itu akan gugur. Maka perhatikan 2 gerakan dalam salat ini, ruku dan sujud. Makanya Nabi SAW terkadang kalau salat itu rukunya panjang, seperti panjang berdirinya, dan sujudnya terkadang juga panjang seperti panjang rukunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak syak lagi kalau bicara tentang salat 5 waktu, karena dia adalah bagian daripada rukun Islam. Maka bagi seorang muslim tidak boleh ditinggalkan. Dalam kondisi apapun salat wajib itu tidak bisa ditinggalkan. Baik dalam kondisi tenang ataupun dalam kondisi rusuh, baik dalam kondisi aman ataupun tidak aman, baik di daratan atau di lautan, baik sehat ataupun sedang sakit, baik mukim ataupun safar, maka salat wajib itu tidak bisa ditinggalkan. Maka jangan coba-coba meninggalkan salat wajib. Karena ada sebagian para ulama yang mengatakan 1 kali saja ditinggalkan bisa keluar dari Islam, bisa kafir. Walaupun sekali lagi ini polemik panjang tentang hukum orang meninggalkan salat, tapi ada yang berpendapat seperti itu. Taib, mungkin kita tidak akan membahas tentang salat wajib karena jelas. Kita masuk pada salat-salat sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa salat sunnah itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling tinggi nilai salat sunnah itu adalah sunnah muakkadah. Itu sunnah yang paling tinggi dalam bab salat sunnah itu adalah salat sunnah muakkadah. Baru di bawahnya ada namanya salat sunnah mustahabbah. Baru di bawahnya ada namanya salat sunnah mutlaqah.
Adapun yang pertama, salat sunnah muakkadah. Jadi salat sunnah muakkadah itu yang paling tinggi nilainya. Pertama adalah salat malam, salat yang dilakukan di malam hari. Dan itu ada dua. Pertama salat witir dan yang kedua salat tahajud. Tapi dari dua salat ini yang paling utama adalah witir. Witir itu ibadah yang luar biasa. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mensyariatkan kalau engkau tidak merasa akan bangun di tengah malam, maka boleh kita witir setelah isya. Witir ini walaupun hanya satu rakaat dengan surat yang paling pendek sekalipun, tapi witir ini solat yang paling afdal dari seluruh solat-solat sunnah. Karena Rasul yang mengatakan bahwa solat sunnah yang paling afdal setelah solat wajib adalah qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini terdiri daripada witir dan tahajud. Kemudian yang kedua, solat rawatib. Dan solat rawatib ini ada yang mengatakan 10 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Dimulai daripada 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum fajar. Berarti jumlahnya 12. Bagi yang mengatakan bahwa rawatib itu 10 rakaat, berarti sebelum zuhur 2 rakaat. Bagi yang mengatakan 12, berarti sebelum zuhur 4 rakaat. Inilah yang disabdakan Nabi SAW. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam satu hari satu malam, bunyalahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan padanya satu rumah di surga. Kemudian yang ketiga, salat duha. Ini juga termasuk sunnah muakkadah salat duha ini. Dan salat siang yang paling afdal adalah salat duha. Kalau salat malam yang paling afdal witir dan tahajud. Dan salat duha ini disebut salat awabin, salatnya orang-orang yang bertobat. Kenapa kemudian salat duha itu disebut salat awabin? Dan seafdal-afdalnya pelaksanaan salat itu ketika anak unta berlarian karena kepanasan. Ya sekitar jam 10, 11 gitu ya. Itu kan waktu panas-panasnya itu. Lah karena salat duha itu dilakukan di saat manusia sedang lalai dan sibuk mengejar dunia. Tapi kalau salat malam dilakukan di saat manusia sedang lalai karena mereka sedang tertidur. Jadi sama-sama dua salat ini dilakukan di saat manusia sedang lalai itu. Yang satu lalai mengejar dunia, yang satu lalai sedang terlelap tidur. Ibadah yang dilakukan di tengah-tengah kelalaian manusia, kata para ulama, maka ibadah itu memiliki keistimewaan tersendiri dan memiliki pahala tersendiri. Karena dia melakukannya di saat lalai manusia. Kita tahu bahwa sibuk-sibuknya manusia itu mencari ma'isyah itu biasanya dari jam 7 sudah bergerak tuh, sampai zuhur. Itu sibuk-sibuknya manusia mengejar dunia kan. Yang di ladang di ladang, yang di sawah, yang di kantor, yang di jalan, yang di warung, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba kemudian ketika manusia sedang sibuk mengejar dunia, kita pula keluar dari kesibukan itu. Kemudian kita melaksanakan salat duha. Berarti salat duha itu salat awabin karena tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang bertobat. Bagaimana tidak coba? Dia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan mencari dunia, tiba-tiba dia keluar dari situ. Makanya salat duha juga termasuk afdhalus shalah an-nawafil fin nahar. Seutama-utama salat yang dilakukan di siang hari. Ini juga termasuk sunnah muakkadah. Termasuk juga salat sunnah muakkadah adalah salat tarawih, dan itu dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian di sana ada salat istisqa, salat minta hujan.
Kemudian juga di sana ada salat gerhana. Salat gerhana itu ada dua macam, ada kusuf, ada khusuf. Ada pakai kaf, ada pakai kha. Kusuf, khusuf. Kalau khusuf itu gerhana bulan, kalau kusuf itu gerhana matahari. Dan dua-duanya sunnah. Apabila terjadi gerhana bulan, kita disunnahkan untuk salat gerhana bulan. Kalau terjadi gerhana matahari juga demikian. Dan dua-duanya sunnah muakkadah. Termasuk juga salat Id. Salat ini juga terbagi dua, ada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Lah ini macam-macam salat ini disebut sunnah muakkadah namanya. Saya ulang, witir, tahajud, rawatib yang terdiri daripada 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian duha, kemudian tarawih, kemudian istisqa, kemudian salat gerhana, kemudian salat Id. Ini semua disebut sunnah al-muakkadah namanya. Disebut muakkadah karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Inilah urutan paling tinggi dari seluruh salat sunnah. Baru urutan yang kedua itu disebut dengan sunnah al-mustahabbah namanya, di bawah daripada muakkadah. Seperti mamanya salat tawaf. Antum yang umrah gitu ya. Kemudian habis tawaf itu kan salat di belakang makam Ibrahim. Itu sunnah mustahabbah saja. Kemudian yang kedua salat istikharah. Kita ini punya hajat. Kemudian ingin meminta kepada Allah agar membimbing hajatnya seperti apa, maka kita melaksanakan salat istikharah, itu sunnah mustahabbah. Kemudian salat sunnah ikhram. Kalau dari Madinah itu sedang umrah kemudian berhenti di Dzulhulaifah, kita pakai kain ihram. Di situ disunnahkan salat 2 rakaat. Itu namanya sunnah mustahabbah. Ya. Kemudian juga salat sunnah wudu. Habis wudu kemudian kita melaksanakan 2 rakaat wudu, sebagian ulama mengatakan sebelum kering. Ininya apa namanya? Anggota badan wudu itu dari air wudunya. Maka disunnahkan salat 2 rakaat yang disebut dengan salat sunnah wudu. Kemudian juga 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib ini bukan rawatib, karena Rasul mengatakan bagi yang mengerjakan silahkan, bagi yang tidak pun tidak ada masalah. Rasul tidak menekan di sini, makanya dimasukkan pada salat sunnah mustahabbah. Kemudian juga 2 rakaat sebelum isya. Itu bukan rawatib, itu salat sunnah mustahabbah namanya. Kemudian juga 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur selain daripada rawatib. Jadi 4 rakaat jadinya. Yang 2 rakaatnya ba'diyah zuhur itu masuk rawatib, yang 2 rakaatnya itu disebut salat sunnah mustahabbah namanya. Ya. Termasuk juga salat 4 rakaat sebelum asar. Tentu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu keutamanya luar biasa juga. Itu salat sunnah mustahabbah. Ya. Termasuk juga salat sunnah di antara 2 azan. Salat sunnah di antara 2 azan. Makanya kalau kita lihat di hari Jumat, ada orang yang setelah azan dia salat. Kalau yang dimaksud salat setelah azan sebelum qomat itu maksudnya adalah salat sunnah mustahabbah berdasarkan keumuman dalil. Baina kulli adzanaini salatun. Di antara 2 azan, maksudnya azan dan qomat itu terdapat salat sunnah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud itu qobliyah Jumat, itu tidak dikenal. Kalaupun dikiaskan dengan qobliyah zuhur, itu kias ma'al farik namanya. Tidak sesuai, karena zuhur berbeda dengan Jumat walaupun waktunya sama. Jadi lihat niatnya itu. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan. Umpamanya ada orang salat di antara 2 azan sebelum Jumat. Ya. Kalau yang dimaksud adalah salat sunnah mustahabbah, maksudnya saya ingin melaksanakan hadis Rasul di antara 2 azan itu ada salat, ya tidak ada masalah, salat saja. Tetapi kalau dimaksud mungkin qobliyah Jumat, ini yang saya tidak paham. Karena tidak dikenal qobliyah Jumat.
Yang ada qabliyah zuhur kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian juga ada di sana tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Dan tingkatan yang ketiga disebut sunnah mutlaqah namanya. Lah salat sunnah mutlaqah ini adalah salat sunnah yang tidak dibatasi. Seperti mamanya kita datang di hari Jumat. Kemudian khatib belum naik mimbar, salat saja banyak-banyak di situ. Salat 2 rakaat salam, berdiri lagi, salat 2 rakaat salam, berdiri lagi. Mau 100 rakaat pun tidak ada masalah. Selama khatib belum naik mimbar, itu namanya salat sunnah mutlaqah namanya. Atau namanya salat biasa ya, habis wudu, kemudian salat sunnah wudu, habis itu kemudian kita ingin salat, tetapi salatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan salat sunnah mutlaqah, tidak ada masalah. Seperti puasa. Ya, puasa itu ada puasa mutlaqah namanya. Tidak mesti harus Senin Kamis, tidak mesti harus puasa Daud, tidak mesti harus puasa Ayyamul Bid, sudah puasa saja. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifa." Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, maka wajahnya akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi itu namanya puasa mutlaqah lah. Dalam salat juga ada salat sunnah mutlaqah. Ya, salat saja kemudian diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak terbatas rakaatnya. Ya, itu namanya salat sunnah mutlaqah, itu yang paling rendah lah. Berarti kalau kita dari uraian ini kita tahu bahwa salat sunnah itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi ada namanya salat sunnah muakkadah, kemudian di bawahnya salat sunnah mustahabah, kemudian di bawahnya salat sunnah mutlaqah. Bisa dipahami di sini ya. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun perbedaan salat wajib dan sunnah, ini penting juga dibahas, walaupun sering saya bahas di tempat lain, tapi di sini belum saya bahas. Jadi banyak perbedaan antara salat sunnah dengan salat wajib, walaupun ada beberapa kesamaan. Di antara perbedaan salat sunnah dan wajib itu yang pertama, bahwa salat wajib itu tidak boleh dilakukan di kendaraan. Tidak boleh Anda melaksanakan salat wajib di atas kendaraan. Umpamanya melaksanakan salat zuhur, asar dan yang semacamnya di mobil atau di kereta atau di pesawat, apalagi di motor, gimana caranya ya. Maka tidak boleh salat wajib itu dilakukan di atas kendaraan, kecuali dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat ya terpaksa salat wajib di kendaraan. Seperti mamanya naik pesawat, kita berangkat jam 9 sampai sana isya, kan melewati beberapa salat tuh. Ada zuhurnya, ada asarnya, ada maghribnya, ada isya, ya terpaksalah salat sunnah, salat wajib di atas pesawat kan. Tapi kalau seandainya kita berangkat jam 9, kemudian turunnya jam 4, masih bisa kita melaksanakan salat zuhur dan asar dengan cara ditarik di jamak takhir. Ya kan? Jadi kalau masih memungkinkan di jamak, mau takdim mau takhir, kalau bisa tidak di atas kendaraan, maka lakukan. Kalau dilakukan di atas kendaraan, tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi kalau sholat sunnah nggak masalah. Sholat sunnah tidak apa-apa di atas kendaraan. Kemudian yang kedua, bahwa apabila seseorang masuk ke dalam masjid kemudian mendengar azan, maka selepas azan dia tidak boleh keluar dari masjid. Dia harus melaksanakan sholat wajib. Kalau tidak berdosa, melanggar hadis. Tapi kalau sholat sunnah tidak apa-apa. Habis azan dia pergi sholat tempat lain gitu kan. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Makanya ada satu kisah, seseorang datang kepada Sa'id bin Musayyib. Ketika itu Sa'id bin Musayyib berada di masjid dalam sebuah keperluan. Lah kebetulan dia masuk ke masjid itu sudah selesai adzan. Kata Sa'id bin Musayyib,
jangan pergi dari masjid, kau sholat dulu. Tapi dia mengatakan, aku akan ketinggalan rombongan, gampang aku sholat di jalan katanya. Maka dibacakan ayat Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut seseorang itu menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, akan ditimpakan kepadanya fitnah atau azab yang pedih. Maksa orang ini tidak mau sholat wajib, langsung pergi, nyusul kawan-kawannya. Rupanya beberapa saat setelahnya naik unta, untanya terperosok, akhirnya dia jatuh, kemudian patah tulangnya. Allah kasih kes langsung, kan tidak boleh ada larangannya. Tapi kalau sholat sunnah tidak ada masalah. Ya, ini yang nomor 2. Yang nomor 3, orang yang meninggalkan sholat wajib itu dosa besar. Kalau orang meninggalkan sholat wajib itu dosa besar. Tapi kalau sholat sunnah ya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak ada masalah. Tapi kalau sholat wajib jangan coba-coba ditinggalkan, dosanya sangat besar sekali. Karena ada kaidah yang mengatakan tarkul wajib asyad min irtikabil muharramat. Meninggalkan yang wajib itu dosanya lebih besar dibandingkan melakukan yang diharamkan. Orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan berzina dan membunuh. Ini yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, sholat wajib ini disyariatkan bagi laki-laki berjamaah. Walaupun hukumnya sekali lagi khilaf ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, bahkan ada yang mengatakan syarat kan gitu. Tapi yang jelas sangat dianjurkan bagi laki-laki sholat wajib itu berjamaah. Kalau perempuan kan lebih baik di rumah. Tapi bagi laki-laki disyariatkan sholat di masjid berjamaah. Tapi tidak sholat sunnah. Sholat sunnah tidak ada kewajiban kita untuk berjamaah kan gitu ya, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian juga yang nomor 5 bahwa sholat wajib ini ditentukan waktu-waktunya. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu waktunya sudah ditentukan. Duhur jam berapa ke jam berapa, asar jam berapa ke jam berapa, maghrib juga sama, isya juga sama, subuh juga sama. Tetapi salat sunnah tidak. Ada sebagian salat sunnah itu tidak ditentukan waktunya kan. Kapanpun antum masuk masjid, di situ ada tahiyatul masjid. Kapanpun antum berwudu, di situ ada salat sunnah wudu. Tidak ditentukan waktunya. Tapi kalau sholat wajib ditentukan waktunya. Kalau sampai keluar waktunya tidak bisa diulang. Ini yang ke-5. Yang ke-6, bagi seorang muslim boleh ketika dia mungkin terlupa sholat wajib atau ketiduran dari sholat wajib, dia bisa mengqadha sholat wajib di waktu-waktu larangan. Contoh mamanya bablas sholat subuh, bangun jam 6. Itu kan waktu terlarang orang itu melaksanakan sholat dari subuh sampai terbit matahari kan. Tapi karena dia memang ketiduran sehingga tidak bisa subuh tepat waktu, atau mungkin dia lupa tidak subuh tepat waktu, akhirnya sampai masuk ke waktu larangan, maka dia boleh mengqadhanya. Karena disitulah waktunya. Kata Rasul, man nama an salatin aw nasiyahu falyusalli idza dzakarahu. Barang siapa yang terlupa atau tertidur karena sholat, maka sholatlah di waktu ingatnya. Disitulah waktunya. Ya. Tetapi kalau sholat sunnah, sebagian sholat sunnah itu tidak boleh dilakukan di waktu larangan kecuali sholat yang memiliki zatul asbab. Kalau sholat itu memiliki zatul asbab, memiliki sebab, seperti sholat jenazah itu kan karena sebab kematian. Sholat gerhana disebabkan ada gerhana. Kemudian sholat tahiyatul masjid disebabkan masuk masjid. Maka kalau memang sholat itu memiliki zatul asbab, maka boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Tetapi selain daripada sholat zatul asbab, tidak boleh dilakukan di waktu larangan. Ini yang harus jadi catatan. Ya. Tapi kalau sholat wajib boleh. Tapi sebagian sholat sunnah tidak boleh. Ini yang ke-6. Yang ke-7, bahwa sholat wajib itu didahului dengan azan dan qomat. Tapi kalau sholat sunnah tidak didahului dengan azan dan qomat. Masa mau tahiyatul masjid azan dulu, qomat dulu gitu ya? Tidak perlu. Yang ada qomat dan azan itu kalau melaksanakan sholat wajib.
Ya, itu didahului dengan adzan dan qomat. Kemudian juga yang nomor 8, salat wajib itu bisa dikosor dari 4 menjadi 2. Tapi khusus yang 4 rakaat saja ya. Jangan yang 3 rakaat dikosor. Gimana caranya 1,5 tuh? Jadi yang dikosor itu yang 4 rakaat saja. Zuhur, asar, isya itu bisa dikosor dari 4 menjadi 2. Adapun yang 2 rakaat atau yang 3 rakaat tidak bisa dikosor. Tetapi sholat sunnah tidak boleh dikosor. Sholat sunnah itu tidak boleh dikosor. Umpamanya taraweh 11 rakaat, malas sekali. Buat aja 4 rakaat lah kan. Nggak bisa, ya tetap aja 11 rakaat. Bagi yang 11 rakaat, bagi yang 23 rakaat, 23 rakaat kan gitu. Nggak bisa dikosor. Kemudian juga yang nomor 9, bahwa sholat wajib itu tidak bisa menempel sholat sunnah. Tapi kebalikannya, sholat sunnah lah yang bisa menempel kekurangan dalam sholat wajib. Jadi yang menempel itu adalah sholat sunnah ke sholat wajib, bukan sholat wajib ke sholat sunnah. Ingat bahwa sholat seseorang itu, saya, anda atau siapapun, ketika sholat itu pasti ada kekurangan kan? Tidak mungkin gak ada kekurangannya. Mungkin kita menghayal, mungkin kita melamun, mungkin kurang tumaknina, ya, apalagi banyak masalah, kadang-kadang lupa berapa rakaatnya. Mestilah ada lah kalau sholat wajib itu kurang-kurangnya. Makanya para ulama mengatakan yang bisa menyempurnakan sholat wajib itu 3 perkara. Pertama sujud sahwi, yang kedua istighfar setelah sholat, dan yang ketiga rawatib, sholat sunnah rawatib. Itu yang bisa menempel kekurangan sholat wajib. Tetapi kalau kita kurang dalam sholat sunnah, tidak bisa ditempel dengan wajib. Ini yang ke-9. Yang ke-10, bahwa pahala orang yang melaksanakan sholat wajib tidak syak lagi jauh lebih besar dibandingkan pahala yang didapat orang yang mengerjakan sholat sunnah. Kalau dilakukan berjamaah bahkan bisa 25 sampai 27 derajat kan gitu. Dan itu tidak ada di sholat sunnah. Jadi pahala sholat wajib itu lebih besar dibandingkan pahala orang yang sholat sunnah. Kemudian juga yang nomor 11, bahwa berdiri dalam sholat wajib itu rukun, tapi berdiri dalam sholat sunnah itu bukan rukun. Jadi kalau orang umpamanya sholat duhur, asar atau maghrib, dia sanggup berdiri tapi tak mau berdiri, batal sholatnya. Kenapa? Karena meninggalkan rukun. Dan meninggalkan rukun itu tidak bisa ditinggalkan karena alasan tidak tahu, karena alasan kejahilan, karena alasan lupa, tetap batal. Kenapa tadi tidak berdiri? Lupa Ustaz, batal sholatnya. Kenapa tak berdiri tadi? Tidak tahu saya hukumnya, batal sholatnya. Kenapa tak berdiri? Tak sengaja, batal sholatnya. Rukun itu tidak ada cerita. Lain kalau wajib. Kalau orang meninggalkan wajib, yang membatalkan sholat itu kalau disengaja ditinggalkan. Tapi kalau karena lupa atau karena jahil, tidak batal sholatnya. Tapi kalau meninggalkan rukun, nggak ada alasan. Mau anda jahil, mau anda lupa, mau anda tidak sengaja, batal sholatnya. Kenapa? Karena berdiri dalam sholat itu hukumnya rukun. Tetapi berdiri dalam sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Boleh kalaupun bisa berdiri dalam sholat sunnah anda duduk, sah-sah. Cuman pahala orang yang duduk dapat separuh dibandingkan pahala orang berdiri. Itu saja perbedaannya. Ya, ini juga termasuk perbedaan sholat wajib dan juga sholat sunnah. Kemudian yang nomor 12, sholat wajib itu harus menghadap kiblat. Bagaimanapun kondisinya, baik di daratan, di lautan, di kendaraan ataupun di luar kendaraan, harus menghadap kiblat. Kenapa? Karena menghadap kiblat itu syarat. Syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunnah tidak harus. Dia ngikuti kendaraan kemana, mau belok ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ikut aja, mau ke arah mana saja. Kalau sholat sunnah itu, karena ada ayat yang mengatakan, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Gimana ayatnya? Fawalli wujuhakum wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Kemudian apa lagi? Di situ ada wajah Allah intinya dalam Quran itu. Ya. Fathamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah, ya kan? Nah, di sini maksudnya
Bagi orang-orang yang di kendaraan, kalau sholat sunnah itu bisa menghadap kemana saja, karena arah mana saja di situ ada wajah Allah. Tapi kalau sholat wajib menghadap kiblat itu syarat, sama dengan wudu itu syarat. Kalau ditinggalkan wudu kan tidak sah sholatnya. Sama meninggalkan kiblat pun tidak sah sholatnya karena sama-sama syarat. Atau orang yang sholat telanjang, karena syarat sah sholat itu menutup aurat. Ya. Maka itu juga sama, juga termasuk diantara syarat. Termasuk juga niat itu syarat. Kalau tidak ada niat tidak sah sholatnya. Ya. Intinya bahwa perbedaannya berdiri dalam sholat wajib itu rukun, kalau di sholat sunnah itu tidak. Kemudian juga menghadap kiblat itu syarat. Kemudian bagi sholat sunnah bukan syarat. Taib. Ini juga diantara perbedaannya. Kemudian yang nomor 13 adalah sholat wajib ini terbatas, hanya 5 waktu saja kan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur lagi. Nah, nanti asar lagi. Terbatas saja, itu saja rutinitas kita tiap hari. Tapi kalau sholat sunnah tidak terbatas. Kita bisa melaksanakan sholat mutlak itu, umpamanya menunggu khotib naik mimbar, terserah mau 100 rakaat pun tidak masalah. Tidak ada batasan kan itu. Kemudian yang nomor 14, orang meninggalkan wajib itu bisa kafir. Tapi orang meninggalkan sunnah tidak kafir. Ya, walaupun ada khilaf di sini ya. Kemudian yang nomor 15, bahwa sholat wajib itu tidak bisa gugur dalam kondisi apapun. Berbeda dengan sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib selama akalnya ada di otaknya dan kalau diomongkan itu langsung sadar, berarti tetap melaksanakan wajib dalam kondisi apapun. Kalau sholat sunnah bisa gugur. Tapi kalau sholat wajib tidak bisa gugur dalam kondisi apapun. Kemudian juga yang nomor 15, 14, 16, 17, banyak kali, 16 lah ya. Bahwa sholat wajib itu boleh dijamah. Umpamanya zuhur dijamah ke asar atau sebaliknya, maghrib dijamah ke isya atau sebaliknya. Tapi sunnah nggak bisa dijamah. Ya. Kenapa tak rawatib? Nantilah dijamah dengan rawatib asar. Nggak bisa. Ya, karena asar nggak ada rawatib juga kan gitu. Jadi hanya sholat wajib yang bisa dijamah. Sholat sunnah tidak bisa dijamah. Nah, ini juga termasuk perbedaannya. Kemudian yang nomor 17, bahwa boleh bagi sholat wajib itu dilakukan ketika safar. Tetapi ada beberapa sholat sunnah tidak boleh dilakukan ketika safar. Sholat apa itu? Rawatib. Rawatib itu hanya dilakukan ketika mukim saja. Ketika safar, Rasul tidak pernah melaksanakan rawatib kecuali 1, qabliyah subuh. Ya, 2 rakaat fajar itu Rasul melakukan baik ketika safar ataupun ketika mukim karena besar pahalanya. Rasul mengatakan rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Makanya Rasul tidak pernah meninggalkan ketika safar ataupun ketika mukim. Tapi yang 10 rakaatnya Rasul tidak pernah melakukan kecuali ketika mukim saja. Jadi kalau antum safar tidak perlu rawatib. Kemudian juga yang terakhir tentu sujud sahwi. Sujud sahwi ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan sujud sahwi ini dibawa kepada sholat. Kalau sholat wajib hukumnya wajib. Kalau sholat sunnah hukumnya sunnah. Ya, tapi pendapat jumhur ulama mengatakan tidak. Mau sholat sunnah mau sholat wajib maka tetap sujud sahwi itu dihukumi wajib. Ya, karena kalau sholat sunnah meninggalkan rukun dalam umpamanya dia lupa berdiri, ya tetap di sujud sahwi walaupun sholat sunnah. Tapi ada yang membawa seperti perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, menukil perkataan sebagian ulama bahwa sujud sahwi itu dibawa kepada hukum sholat. Kalau wajib ya jadi wajib, kalau sholat sunnahnya jadi sunnah gitu ya. Tapi sekali lagi yang nomor 18 ini menjadi khilaf para ulama. Wallahu a'lam. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada
hadis-hadis keutamaan salat sunnah. Pertama salat witir dan tahajud. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin yaumal qiyamah. Ja'a munadin fanada bi sautin yasma'ul khalaiq saya'lamu ahlul jam'il yaum man awla bil qarami. Thumma yarji'u fayunadi liyakum alladzina kanat tatajafa junubuhum anil madajihim fayakumuna wa hum qalilun," kata Rasul. Kata Nabi SAW, apabila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, dikumpulkan semuanya, maka Allah akan mendatangkan penyeru, kemudian menyeru dengan suara yang terdengar semua manusia yang ada di padang mahsyar. Kemudian mengatakan, hari ini adalah hari kemuliaan. Kemudian penyeru kembali seraya berkata, hendaklah di antara kalian yang di dunia lambungnya jauh daripada tempat tidur berdiri. Maksudnya orang-orang yang menghidupkan malam hari dengan tahajud dan witir, berdiri. Maka mereka pun berdiri dan rupanya kata Rasul jumlah mereka tidak banyak. Jumlah orang yang melaksanakan tahajud dan witir itu rupanya tidak banyak. Wa hum qalil, kata Rasul. Mereka sedikit. Ya. Padahal kalau kita lihat bahwa afdhalus salati ba'da salatil mafruḍah, salatul lail kan itu, seafdal-afdalnya salat setelah salat wajib adalah salat malam. Tapi kenapa kemudian para pelakunya sedikit? Para pelakunya sedikit kan itu. Ya tadi karena memang malam hari itu tantangan sholat itu memang berat sekali. Karena memang waktu istirahat kan, udah lelah, capek bekerja, tiba-tiba malam dibangunkan. Jangan lagi cerita sholat malam, untuk bangun subuh aja setengah mati itu. Kadang-kadang alarm itu sampai berkali-kali terulang-ulang itu. Justru alarm yang kencang itu jadi lagu, tidurlah tuh. Suruh tidur jadinya. Jadi ini yang terjadi kan, memang sulit, apalagi memang lagi hujan gitu ya, dingin, kena AC kayak burang kutub jadinya. Makin tak bangun lagi, memang berat sekali. Sehingga wajar kalau seandainya memang keutamaannya sangat besar sekali. Padahal kalau seandainya orang itu mau bangun, itu bisa mengurai ikatan-ikatan setan itu sebenarnya. Karena setiap malam itu setan kan mengikat tengkuk kita tuh. Diikatnya 3 ikatan, setiap satu ikatan dimantrai dengan mengatakan lailun tawilun farqun, malam masih panjang, tidur kau gitu kan. Akhirnya tidur dia. Tapi bagi orang yang beriman, ketika dia terbangun langsung zikir, hilang 1 ikatan. Ketika dia wudu, hilang 2 ikatan. Ketika dia sholat, hilang ikatan semuanya. Maka di pagi hari dia akan menjadi orang yang nasyid, yang sangat semangat saat dia bangun. Tidak ngantuk, tidak lelah, tidak lemas. Dan antum bisa rasakan coba. Begini, coba tidur lewat jam 12. Umpamanya jam 2 tidur kan gitu. Walaupun habis subuh antum tambah sampai jam 11, itu bangun itu badan sakit semua tuh. Dipastikan sakit semua dan lemes dan malas. Itu padahal durasi tidurnya banyak tuh padahal kan. Coba dari jam 2 sampai subuh bangun, anggaplah bangun. Kemudian sholat subuh. Kemudian estafet dilanjutkan lagi, bangun jam 10 atau jam 11. Itu badan itu pasti lemes itu. Padahal durasi tidurnya banyak tuh. Tapi walaupun pamannya malam-malam, dia tidak banyak ya tidurnya. Pamannya tidur jam 10, bangun jam 3, sudah tidak tidur lagi. Itu justru menyehatkan badan malah badannya sehat. Dan itu kita bisa rasakan bahwa seperti itu. Nah, ini betul kata sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dia mengatakan fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka di pagi hari dia akan menjadi manusia yang hatinya sangat baik sehingga semangat hidup untuk melangkah ke depan. Inilah diantara keistimewaan sholat malam, baik witir ataupun tahajud.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Karena kalau kita melihat waktu saja, memang kenapa kemudian salat malam itu salat terbaik kan? Apalagi dilakukan di sepertiga malam akhir, karena di situ Allah turun juga masalahnya. Allah tidak pernah turun ke langit dunia itu siang-siang. Allah turun ke langit dunia itu justru di pertengahan malam atau di sepertiga malam akhir. Makanya kenapa Nabi SAW itu kalau tidur biasanya dia mengambil separuh malam kemudian separuh bangun, atau ditambah sedikit 2/3 malam dia tidur, sepertiganya dia bangun. Auzid alaihi, ya, ataupun ditambah sedikit, maksudnya 2/3 malam dia tidur, sepertiganya dia bangun. Itu tidurnya Nabi. Karena memang di jam-jam segitu Allah turun. Dan itu kesempatan sebenarnya. Bayangkan zat yang maha besar, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan rizki kepada kita, segala-galanya milik Dia. Kok Dia mau datang menghampiri kita? Logikanya loh ya. Dia datang menghampiri kita, belum tentu wali kota menghampiri ke rumah antum. Gubernur apalagi, presiden makin mimpi saja tuh datang ke rumah. Ini Allah yang datang ke kita loh ya. Setiap malam lagi Dia datang kepada kita, kemudian berseru, man yad'uni fastajibana, wa man yastaghfiruni faghfirlah, wa man yad'uni fastajibana. Siapa yang minta aku kasih, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ampun aku ampuni. Subhanallah, Allah zat yang maha besar sengaja datang setiap sepertiga malam mencari kita. Kalau saya punya cerita begini, namanya, anggaplah di sini wali kota, antum ajudannya. Kata Pak Wali Kota, saya terbang dari Jakarta sampai di Bandara Hang Nadim jam 3. Tolong jemput saya. Kira-kira ajudannya jemput gak tuh? Jemput lah. Bukannya dijemput, mobilnya dicuci, pakaiannya dirapi-rapi. Boleh jadi tak tidur dia, takut ketiduran. Ya kan? Dijemput, ditunggu pula 1 jam sebelum datang. Kenapa sama Pak Wali Kota kok bisa kayak gitu? Sementara Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam akhir tidak ada juga kita datang. Ya tidur aja kan gitu. Itulah namanya al-mutaffif namanya. Yang Allah katakan wailun lil mutaffifin. Mutaffif itu tidak harus dalam jual beli, tetapi juga masuk dalam bab ibadah. Kalau urusan manusia dilebih-lebihkan, kalau urusan Allah pula dikurang-kurang. Wailun lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mengurang-urang. Ya jelaslah ketika kita sholat kadang-kadang bajunya pun asal-asalan. Ketika ketemu wali kota pula bajunya yang bagus pula kan. Itu kan tatfif namanya. Ya, jadi ini juga salah satu keutamaan orang yang melaksanakan sholat malam witir ataupun tahajud. Ya. Kemudian juga sholat berikutnya adalah sholat duha. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia menukilkan sebuah hadis dari Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, wa kullu tasbihatin sadaqatun, wa kullu tahmidatin sadaqatun, wa kullu tahlilatin sadaqatun, wa kullu takbiratin sadaqatun, wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, wa nahyun anil munkari sadaqatun, wa yuzzi'u dzalika rak'atani yarka'ahuma minad duha, kata Rasul. Kata Nabi SAW, di pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian bersedekah. Berapa jumlah persendian kita? 360. Rasul ketika menyebutkan jumlah persendian manusia 360 itu belum ada alat di zaman itu. Tapi setelah dicek oleh ahli kesehatan di zaman sekarang, memang persendian manusia segitu memang jumlahnya, 360 persendian. Lah kata Rasul, sebenarnya setiap hari Allah perintahkan dari 360 persendian ini harus mengeluarkan sedekah. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Itu diharuskan setiap hari sebenarnya kita melakukannya. Karena itu sedekah badan setiap hari.
Badan ini harus disedekahi itu dengan zikir dan dengan amalan badan gitu. Tetapi kata Rasul tidak perlu kau lakukan itu. Cukup 2 rakaat duha bisa menggantikan sedekah badan itu. Bayangkan 2 rakaat duha bisa menggantikan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, bahkan mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Tidak perlu kita lakukan itu semua. Cukup 2 rakaat duha itu sudah mewakili semuanya. Lihat bagaimana 2 rakaat duha ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Bahkan ada hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dan Syu'aib Al-Arnaud dari sahabat Nu'man bin Hammar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirah." Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang, maksudnya salat duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siangmu. Artinya Allah akan memberikan rizki kepadamu dari pagi sampai sore. Makanya zaman dahulu ada orang yang mengatakan kalau ingin kaya banyak salat duha, katanya kan gitu. Kalau ingin diluaskan rizkinya banyak salat duha. Ya memang betul ini hadisnya. Ya, tetapi 4 rakaat minimalnya, karena memang riwayatnya 4 rakaat, jangan 2 rakaat, 4 rakaat. Kata Rasul, wahai anak Adam, jangan engkau tinggalkan 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maksudnya begitu. Ya, maka kalau engkau lakukan sebagai salat duha, Allah akan cukupkan kamu sampai di sore hari. Bisa memudahkan urusan kita. Itulah salat duha. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tamatin tamatin tamatin." Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian tidak beranjak dari tempatnya, dia pun berzikir kepada Allah sampai terbit matahari meninggi 1 tombak, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Kemudian Rasul mengatakan sempurna, sempurna dan sempurna. Artinya umrahnya sempurna, hajinya sempurna. Padahal kalau belum tentu haji dan umrah kita sempurna kan. Kata Rasul sempurna semuanya itu. Memang terjadi silang pendapat. Apakah 2 rakaat di sini maksudnya salat syuruk, ataukah 2 rakaat di sini maksudnya duha yang diawalkan? Di sini terjadi khilaf ulamanya di sini. Ada yang mengatakan itu bukan salat syuruk karena tidak ada istilah syuruk. Itu namanya duha yang diawalkan. Karena memang salat syuruk itu kan memang waktunya memang waktu startnya salat duha ketika matahari terbit dan meninggi 1 tombak. Itulah startnya duha kan sampai waktu zuhur. Tapi ada ulama mengatakan itu bukan duha, itu syuruk sendiri, duha sendiri. Ya, yang pahalanya sama dengan haji dan umrah. Maka ini okelah kita terlepas apakah itu salat syuruk ataukah salat duha, yang jelas lihat pahalanya. Pahalanya seperti haji dan umrah. Ya. Tidak perlu umrah karena sudah dapat pahala umrah. Tidak perlu haji karena sudah dapat pahala haji. Bukan begitu pemahamannya. Nanti pagi-pagi habis salat syuruk ngaku pula Bu Hajah. Kan itu. Kenalkan saya Bu Hajah. Kapan hajinya? Kan tadi habis subuh tadi, habis salat syuruk tuh. Malah dipanggil, kalau nggak dipanggil Bu Hajah tak mau nengok. Saya lebih banyak lagi hajinya. Kau 1 kali kan? Saya tiap hari katanya. Salat syuruk kan gitu. Jadi itu perbandingan pahala, ya, perbandingan pahala. Tentu orang yang umroh betul-betul umroh, ya lebih nikmat dibandingkan yang hanya mendapatkan pahala umroh. Orang yang haji betul-betul haji jauh lebih nikmat dibandingkan orang yang dapat pahala haji saja. Ya, gimana pun kalau sudah ke sana itu, ya pasti akan banyak dapatnya. Bisa sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Nah, kita nggak dapat kan itu. Ya pahala umrohnya saja, tapi itunya tak dapat. Ya. Intinya bahwa mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Kemudian juga kita singkat saja. Kemudian sholat sunnah yang lainnya.
Salat sunnah rawatib. Pertama, salat sunnah rawatib sebelum zuhur. Nabi mengatakan man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'i ba'daha harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang mengerjakan dengan rutin 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian ditambah 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah haramkan api neraka padanya. Subhanallah. Diharamkan api neraka kepada kita hanya merutinkan rawatib 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian juga 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum subuh. Ya. 2 rakaat sebelum subuh maksudnya salat 2 rakaat fajar, ya kan? Itu jelas hadisnya kan. Rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan juga isinya. Kemudian juga 4 rakaat sebelum asar. Ini bukan rawatib ya, ini masuk salat sunnah mustahabbah namanya. 4 rakaat sebelum asar. Rasul mengatakan rahimallahu mar'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Lihat, 4 rakaat sebelum asar sebab dari penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Kemudian juga Rasul mengatakan arba qabla zuhri ka arba ba'da al-isya wa arba ba'da al-isya ka adlihinna min lailatul qadri. 4 rakaat sebelum zuhur sama seperti 4 rakaat setelah isya, dan 4 rakaat setelah isya adalah sama seperti salat yang dilaksanakan di malam Lailatul Qadar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, tapi fihi nadhar, ada sedikit perbincangan para ulama tentang sanadnya. Tapi secara keseluruhan Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawuan ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitun fil jannah. Tidaklah seorang muslim dia salat karena Allah dalam sehari semalam itu 12 rakaat sunnah, bukan wajib, kecuali Allah akan bangunkan satu istana di sorga atau akan dibangunkan padanya di sorga. Ummu Habibah ketika mendengar hadis ini, dia mengatakan, demi Allah aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini sampai mati. Karena tahu keutamaannya gitu ya. Tahu keutamaannya. Aduh, wallahu alam, ini sudah jam 11 lewat 22 ya, sudah hampir jam 12. Saya kira ini cukup saja sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan saya buka tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan. Tafadhol, silakan. Salat apa itu? Wajib apa sunnah? Ya nggak apa-apa kalau darurat. Kalau tidak darurat tidak boleh. Kalau sudah terlanjur jangan dilajurkan lagi. Jangan diterlanjurkan lagi. Ya diberhentikan lah kan itu. Kecuali kalau memang tadi darurat, mungkin takut ketinggalan kereta, uang pula habis gitu ya. Kalau berhenti di stasiun kereta pergi, tak ada pula jurusannya lagi, ya sudahlah terpaksa sholat di kereta. Itu dalam kondisi darurat tidak ada masalah. Atau namanya seorang nelayan di tengah lautan, dia sedang mancing. Ini kalau ke daratan nanti balik lagi ke lautan kan susah nantinya. Ya sudah sholat dia di lautan, di atas perahunya tuh. Jadi nggak masalah dalam kondisi darurat. Tapi kalau tidak darurat tidak boleh. Karena Rasul tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Wallahu a'lam. Ya.
Sholat belum safar, pulang safar, pulang. Oh sudah sampai rumah, jadi jamaah lah. Iya, kalau sudah mukim ya rawatib. Ya kalau sudah masuk ke pemukiman dan sudah jadi mukim, ya berlakulah sholat rawatib di situ. Tapi kalau masih kondisi safar ya tidak berlaku. Itulah sebenarnya syariat Islam itu ingin memudahkan umatnya supaya jangan berat-berat banyak sholat. Yang wajib aja boleh dikosor dan jama', dibebankan pula dengan rawatib. Makanya kenapa kemudian syariat ini paham bahwa keinginan orang-orang yang safar itu memang pengen ringan. Makanya banyak rukhsah, salah satunya tidak disyariatkan rawatib karena itu kan memberatkan dia. Ya, karena bagaimanapun safar itu kan qit'atun minal azab, dia potongan dari azab. Gak ngapa-ngapain orang safar itu capek kadang-kadang. Tidur aja padahal, tapi capek badannya kadang-kadang. Padahal ngapa-ngapain itu kan? Orang safar seperti itu. Coba nanti yang rasakan yang pernah umroh gitu. Padahal di sana itu cuman ke masjid, ke hotel, makan, minum, ke masjid, ke hotel. Kok kayak capek banget? Ya, terobati karena ya di sana memang ada Masjidil Haram, ada nengok Ka'bah, terobatilah capek itu. Coba kalau nggak ke Mekah safarnya, ganti rutenya ke tempat lain. Nah, itu capek beban kita kan. Ya, karena itulah maka banyak keringanan ketika safar. Salah satunya ya menjama', mengqashar, mentiadakan rawatib. Itu sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya wallahu a'lam, saya kira cukup. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.